guys, Welcome to Podcast Positif Podcast. Sebelumnya, podcast ini disponsori oleh Betadine dan Prima Stick, stick keju terenak in the town. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang ideologi nih. Sebelumnya tema podcast kita pada hari ini ialah pengaruh liberalisme terhadap ideologi bangsa. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama ada Biasa dipanggil Udin. Biasanya dipanggil Ica, biasanya dipanggil Diva. Oke. Ngomong-ngomong nih, bahas tentang liberalisme. Apa sih menurut kalian liberalisme itu? liberalisme adalah pandangan politik di mana kebebasan itu tidak ada batasnya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat negara Jerman, di mana di sana itu apa-apa nggak ada batasannya. Sebagai contoh deh, di sana itu ragil di sana bisa berkeliaran bebas. Sementara di Indonesia kan hal-hal seperti yang ragil punya, maksud saya itu itunya itu dilarang secara budaya. Sementara di sana itu ya boleh-boleh aja. Nah, itu liberalisme penerapannya. Bagaimana? Emang ada liberalisme itu di Indonesia? Kapan sih masuknya liberalisme ke Indonesia? Liberalisme masuk ke dalam Indonesia setelah Orde Baru. Nah, di zaman Orde Baru itu kan semuanya serba terkekang ya, serba konservatif. Sementara setelah Soeharto itu runtuh, masyarakat seperti meluapkan selama Orde Baru itu seperti terkekang, setelah Orde Baru meluapkan segalanya dan tidak mengindahkan peraturan negara. Jadi timbullah liberalisme itu sendiri. Bagaimana bisa liberalisme menggeser nilai-nilai Pancasila? Kita ini kan bangsa yang ketimuran, di mana semua mengedepankan adab. Sementara liberalisme itu sendiri mengedepankan kebebasan dari setiap individu yang jelas-jelas bersimpangan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dari situlah konsep-konsep liberalisme itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Terus menurut kalian sendiri apa sih solusinya untuk mengatasi liberalisme di Indonesia ini? Apa ya? Sebagai warga negara yang baik, kita harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan juga menyerap nilai budaya yang baik dan meninggalkan nilai-nilai budaya yang buruk. Mengapa pengaruh negatif liberalisme bisa menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia? Karena ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Dari semua sila yang ada, nilai liberalisme itu sendiri sangat jauh bertentangan. Mulai dari sila pertama di mana ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama, kita tentunya kan diwajibkan untuk mempunyai agama. Dari berapa agama yang dibolehkan di Indonesia? Yaitulah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, blablabla. Namun di liberalisme itu, kalau kamu nggak punya agama atau biasa disebut ateisme, itu diperbolehkan saja. Sementara di Pancasila itu tidak diperbolehkan untuk tidak mempunyai agama. Oh, jadi itu pengaruh negatif ke agama ya? Ya, dari sila 2, 3, 4, 5 juga ada. Kalau mau lengkapnya, cari saja di Google. Harus mandiri ya guys. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih strategi kalian untuk menangani ancaman ideologi ini? Dari siapa dulu nih? Saya deh. Iya wis. Bagi saya dengan cara memperkuat mental bangsa yang berdasarkan Pancasila dengan bertujuan untuk mempersatukan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Gitu. Kalau menurut Mbak Diva sendiri gimana nih? Ya, Dip, jawab, Dip. Dengan menanamkan wawasan yang berdasarkan Pancasila. Wawasan apa tuh? Wawasan apa tuh? Wawasan kebangsaan. Hai. Terus apa lagi? Nah, menurut saya sendiri, strategi menghadapi liberalisme itu tidak hanya bisa dihadapi oleh satu perorangan atau satu lembaga doang. Jadi semua lapis masyarakat mulai dari rakyat jelata sampai pemerintah yang di atas harus terlibat. Strateginya dinamakan
Pertahanan berlapis. Nah, Apa itu? jadi semua pihak termasuk militer, ulama, rakyat jelata, kementerian itu terlibat. Misalnya Kominfo juga bisa loh membantu untuk menanggulangi liberalisme itu. Misal dengan memblokir berita-berita yang bersifat hoax atau menjerumuskan dari ideologi Pancasila. Kan udah terjadi ya di mana Kominfo itu memblokir banyak sekali situs-situs berita hoax. Benar-benar. Ya. Dari rakyat sendiri tuh juga bisa mempertahankan Pancasila ya dengan mempelajarinya, dengan menerapkannya. Jadi liberalisme itu susah untuk menembus kita karena dalam mental kita tuh sudah tertanam Pancasila. Jadi kalau dibelah darahku ini, nah itu keluarnya burung Garuda. Oh gitu ya maksudnya. Kelas. Jadi itu apa lagi ya? Dari apa lagi ya? Militer deh. Nah militer tuh bisa dengan mengajarkan prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri ke rakyat Indonesia. Jadi misalnya dengan berbagai pendidikan, misal P5 yang sudah kita lakukan, sudah kita lakukan ke Dodikjur, itu kan juga dengan militer ya, dengan pihak TNI. Nah itu juga mengajarkan nilai Pancasila. Nah pemerintah juga bisa membentuk badan-badan untuk terkhusus membahas tentang ideologi. Jadi pemerintah itu sudah membentuk namanya BPIP, yaitu Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ya fungsinya sih nggak jauh kayak biar ideologi Pancasila itu terus on track gitu, on track dalam artian terus beriringan bersama dengan bangsa Indonesia agar mencapai ideologi itu sendiri. Oh gitu. Kalau seleksi apapun sekarang pasti ada tes wasbangnya kan. Nah dengan itu diharapkan bahwa generasi-generasi mendatang itu tidak lupa di mana jati diri kita, yaitu ideologi Pancasila. Ya sih, tapi susah banget gak sih orang kemarin di apa sih kita pelatihan itu? Oh iya, Susah banget kan? Kita ambil contoh dari P5 nggak sih? Gimana nih menurut kalian pengalaman P5-nya? Menyenangkan apa gimana? Oh, sangat meresahkan ya. Gimana tuh merasakannya? Ya gitu deh. Ya karena gak kebiasaan jadi Ya kan beda ya pendidikan guru sama TNI, jelas. apalagi pas makan. Oh, Tuh. kita yang nggak pernah makan cepet, Disuruh yang makan cepet Ya terus. bayangin aja makan 10 detik. Iya sih, Nah, itu terus menyiksa ya? abis itu kalau contohnya kita nggak habis, kita disuruh apa sit up, yang naik turun itu, intinya itu nggak tahu sih ada anak yang kena sampai muntah. Kameramennya sendiri waktu itu kena hukuman apa nih? Waktu telat ke lapangan. Waduh, hukumannya ya jalan jongkok. Terus habis itu karena banyak yang celometan, diganti deh guling-guling di lapangan. Basah lagi lapangannya. Makanya Gimana tuh rasanya? Rasanya gimana ngepel ya? dingin. Bawa baju Berapa ya, tuh pas subuh itu? udah. Bawa baju pas-pasan ya? Betul. Kalau tentang ini yang waktu pacaran malah pura-pura sakit semua, ada nggak di sini yang pura-pura sakit? Nah, yang di balik air nih ada nggak? Wah, saya mah kuat. Ya nggak Sat? Sama kuat dong. Bohong Kayak banget cewek. itu yang satunya. Kalau saya pemimpinnya. Oh gitu. Aduh. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oh iya, tadi kan ada yang kita nyari di Google nih atau di YouTube. Nah ini akan dijawab sama Azidin tentang sila kedua sampai sila kelima. Kayak apa nih Mas Udin? Apa ya? Nilai-nilai liberalisme yang bertentangan dengan Pancasila, dengan sila-sila Pancasila. Dari sila kedua, bacaannya apa sila kedua? Aduh, lupa. Aduh, lupa nih. Apa ya? Masa lupa kan? Izin menjawab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Aduh. Woi, aku pura-pura lupa sih guys sebenarnya. Pret. Bohong sih guys, hoax memang lupa. Aduh banyak pikiran. Ayo, Nah, kenapa kan ada tuh? kata-kata beradab ya. Sementara di liberalisme itu kamu bebas memilih beradab atau enggak. Jadi nilai-nilai adab sendiri tuh udah ditinggalkan di liberalisme itu. Itu yang bertentangan dari sila kedua. Sementara sila ketiga apa bacanya? Persatuan Indonesia. Nah, di Indonesia kan
mengutamakan persatuan ya. Misal kalau ada tetangga yang hajatan, otomatis kita bantuin. Kalau di Jawa tuh bahasanya Rewang. rewang. Iya, rewang. Nah di luar itu nggak ada guys ya gitu. Adanya ya apa-apa sendiri, rabi dewe, Individualisme berarti ya. Individualisme. Tinggi ya. sangat. Nah kan di Indonesia sudah mulai gitu ya, apalagi di kota-kota besar udah nggak ada itu namanya rewang, namanya gotong royong. Itu yang bertentangan di sila ketiga. Sementara di sila keempat apa nih bacaannya? Musyawarah. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah intinya kan di sila keempat ini kita harus bermusyawarah ya. Nah tapi di konsep liberalisme itu lebih mengutamakan voting. Jadi tidak ada apa ya, penyatuan dari segala pendapat. Hanya satu pendapat yang menang. Misal A, B, C, D. Kalau di Indonesia kan bisa disatukan pendapat itu jadi satu pendapat yang baru, menyangkut semua pendapatnya. Sementara di voting itu A, B, C, D yang menang ya salah satunya A, B, C atau D. Ini sudah diterapkan loh guys. Contohnya pada nama podcast ini kan voting itu. Sebenarnya itu bertentangan. Siapa nih yang buat? Yang buat itu adalah Bercanda guys, bercanda guys. Cuma cara ini emang buat supaya tidak ada pertikaian, supaya nggak ada kayak ini aja, akhirnya kita voting dan paling banyak kita pakai buat logo. Ya memang voting sebenarnya tidak salah sih, tapi lebih diutamakan musyawarah daripada voting. Terus sila yang Sila kelima kelima. Keadilan Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. apa yang menurut Anda? Enggak. Nah, buat apa namanya sila kelima ini kalian harus Tulis di kolom komentar. Ya, Tulis ya. Wajib ya guys. nanti Ini tugas. soalnya siapa yang pertama pasti apa? Enggak siapa apa. Yang Terima bisa kasih. jawab, Nanti yang jawabannya jawabannya benar. benar sama Pak Bril. Nah, Betul. ya. Oh. Jadi nanti kalian minta ke Pak Bril ya. Ya, pertanyaannya adalah dari sila kelima ini apa nilai-nilai liberalisme yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila? Yang Juga tahu bisa aja sih. bisa dikasih nilai tambah sama Pak Bril. Siapa yang tidak tergiur? Ayo. Ayo. Buat yang uha-uhanya jelek, ayo. Ayo. Yang biasanya apa kalau itu cuma numpang nama. Kakak, Duh, aduh. kok parah banget sih. Kok nyindir diri sendiri gitu? Gak, Rek. Bercanda ya. Bang Bercanda Thomas ya. ini. Beneran, Kita Ren? semua Bukan bercanda. bercanda ya. Beneran. Ada ya kayak gitu. Oh, ada dong kayaknya ya. Ada dong. Banyak banget. Kayaknya Kok podcast jadi ngeculik gini ya? Oke guys, jadi karena kita kehabisan topik, kita udahin dulu ya podcast pada hari ini. See you. jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sehat. Lonceng. Loncengnya Jangan juga lupa ya. Dadah. Au.